Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dalam daring PAI dan BP. Materi kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Anak-anak, kejujuran dan keadilan merupakan dua sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin. Keduanya harus ditanamkan dan dibiasakan sejak usia dini. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun harus terbiasa berperilaku jujur dan adil. Apalagi kalian, generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin pada masa yang akan datang. Bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang adil dan jujur. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing bisa menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan itu muncul jika seseorang bisa bersifat jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Anak-anak, yang kedua adalah adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan menjadi pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Anak-anak, kita lanjutkan mengenai memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Anak-anak, menurut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya meskipun menguntungkannya. Anak-anak, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda yang artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Anak-anak, kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Rakyat jelata merindukan pemimpin yang adil. Seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim. Demikianlah, keadilan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Bahkan doa seorang pemimpin yang adil akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis yang artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Ummul Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam atau pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya.
Anak-anak, demikian materi daring PAI dan BP hari ini, semoga bisa bermanfaat. Tugasnya, kalian sebutkan 3 orang yang doanya tidak terhalang atau tembus langit menurut hadis riwayat Ahmad. Silahkan jawabannya ditulis di buku tulis, dikirim di grup kelas masing-masing. Anak-anak tetap semangat. Ustadzah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.